Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak. Izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Nur Hasanah dari kelas C NPM 224300066. Di sini saya akan mempresentasikan Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Dedi Irawan. Izin memperkenalkan diri Pak, nama saya Nur Hasanah dari kelas C NPM 224300066. Di sini saya akan mempresentasikan salah satu materi dari mata kuliah Bapak, yaitu pemrosesan data terdistribusi mengenai smart contract. Materi ini sendiri disusun oleh saya langsung Pak, yaitu Nur Hasanah. Kita akan menuju bab 1, yaitu pengertian dari smart contract. Jadi smart contract adalah bahasa pemrograman di mana adanya kedua pihak yang melakukan kontrak secara otomatis dalam sistem blockchain. Dan seluruh transaksi yang terjadi dalam kontrak pintar itu akan diproses oleh blockchain tanpa melibatkan peran pihak ketiga. Kontrak pintar Ethereum blockchain sendiri adalah sebuah program yang berjalan di blockchain Ethereum, dan program ini dikembangkan menggunakan bahasa asli Ethereum yang disebut Solidity dan tidak dikendalikan oleh penggunanya, melainkan disebarkan ke seluruh jaringan. Smart contract atau kontrak pintar ini pertama kali dibuat pada tahun 1994 oleh seorang kriptografer, yaitu Nick Szabo. Nick Szabo sendiri itu membuat smart contract ini dengan tujuan agar segala proses transaksi yang ada dapat langsung dilakukan tanpa adanya pihak ketiga seperti pengacara, pihak bank maupun perantara lainnya. Bab kedua, di sini kita akan membahas mengenai jenis-jenis smart contract. Jadi smart contract itu ada dua Pak, yaitu smart contract deterministik, yaitu di mana kita dapat melakukan segala informasi yang diinginkan melalui blockchain yang dijalankannya, dan informasi yang tersedia sendiri itu dapat beragam, bisa berupa transaksi tertentu, pelaksanaan kontrak lain, blok tinggi, maupun berbagai hal lainnya selama informasi tersebut dapat ditemukan di dalam blockchain. Contoh penerapan smart contract sendiri itu adalah seperti token kripto, lotre, serta kepemilikan saham. Untuk smart contract non-deterministik, yaitu jenis kontrak pintar kedua. Jadi di mana kontrak yang membutuhkan informasi eksternal ke blockchain. Hal ini membuat kontrak ini membutuhkan campur tangan seseorang maupun faktor keberuntungan yang tidak bisa didapatkan dari komputer. Jadi kontrak pintar non-deterministik ini mengharuskan para penggunanya untuk percaya akan prediksi, di mana yang menjadi sebuah penghubung yang hilang antara blockchain dengan dunia nyata. Kita menuju bab 3 ya Pak, yaitu keuntungan dari smart contract. Yang pertama itu adalah otonomi, di mana dengan menggunakan smart contract kita tidak perlu lagi menggunakan jasa dari pihak ketiga dan bisa mendapatkan kendali penuh atas sebuah perjanjian yang telah dibuat. Nah, yang kedua itu adalah kepercayaan, di mana dengan menggunakan smart contract kita tidak perlu takut kehilangan dokumen penting karena segala dokumen yang bersangkutan telah tersimpan di dalam sistem yang ada. Dan yang ketiga adalah irit, di mana dengan menggunakan smart contract ini kita tidak perlu lagi mengeluarkan biaya untuk membayar pihak ketiga seperti agen properti maupun notaris ketika melakukan transaksi. Yang keempat adalah keamanan, di mana dengan menggunakan smart contract ini yang telah dibuat dan ditetapkan dengan baik, maka perjanjian tersebut akan sulit diretas atau dibajak oleh pihak lain. Jadi, selain itu kontrak pintar pada umumnya itu telah dilindungi dengan kriptografi yang kompleks sehingga lebih aman. Dan yang terakhir itu adalah efisiensi. Jadi, di mana dengan menggunakan smart contract itu kita dapat mempermudah segala urusan atau perjanjian yang dilakukan. Hal ini dikarenakan karena kita tidak perlu lagi mengurus berbagai dokumen fisik yang seringkali menyita waktu. Dan untuk bab keempat adalah mengenai penerapan smart contract. Jadi penerapan smart contract itu ada 5 Pak. Yang pertama itu adalah di industri kesehatan, yaitu digunakan dalam rangka merekam serta mentransfer data pasien yang ada secara aman. Yang kedua itu adalah di pemerintahan, yaitu memungkinkan pemungutan suara yang ada dapat berjalan secara adil serta aman. Yang ketiga adalah asuransi, yaitu mempermudah menghemat banyak waktu serta biaya yang harus dikeluarkan
Selain itu, dengan adanya sistem ini, pengguna asuransi tidak perlu repot-repot menagih dan menunggu pihak asuransi untuk mengirim kompensasinya, karena secara otomatis akan dikirimkan oleh smart contract. Yang keempat itu adalah industri bisnis, di mana sistem ini diterapkan untuk membayar para staf di sebuah perusahaan menggunakan smart contract yang digunakan untuk menjalankan pembayaran gaji. Yang kelima itu adalah ISO atau ITS, fundraising atau crowdfunding. Jadi dengan menggunakan ISO atau Initial Coin Offering atau maupun ITS atau Initial Token Sales, maka Gromets dapat mengumpulkan dan mendapatkan uang yang nantinya bisa digunakan untuk membuat proyek sendiri. Jadi penerapan smart contract itu bisa di mana saja ya Pak, karena smart contract ini sangat efisien. Seperti tadi manfaatnya bisa di kesehatan, pemerintahan, asuransi, bahkan di industri bisnis pun smart contract digunakan seperti itu. Dan untuk yang terakhir itu adalah cara membuat smart contract. Jadi untuk membuat smart contract sendiri, itu Gromets dapat menggunakan beberapa platform berbasis blockchain seperti Ethereum maupun Neo. Platform yang paling banyak digunakan sendiri adalah Ethereum, yang juga sering disebut sebagai Ethereum Contract atau Ethereum Smart Contract, khususnya di dalam dunia kripto. Bahasa yang digunakan untuk membuat sebuah kontrak pintar atau smart contract sendiri merupakan bahasa coding asli Ethereum yang juga disebut sebagai Solidity. Jadi berdasarkan informasi di atas nih ya Pak, jadi kita dapat menyimpulkan bahwa dengan adanya kehadiran smart contract ini dapat mempermudah bagi orang-orang yang membuat sebuah perjanjian tanpa memerlukan pihak perantara lagi, yang pada umumnya memakan biaya besar. Seperti itu. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan Pak, kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.